Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, sobat-sobat semuanya, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 661 Keadilan tidak akan pernah absen. Semua sekte utama penuh semangat dan vitalitas, dan sebagian besar dari mereka adalah veteran. Bahkan orang-orang kuat dari 3 sekte dikalahkan oleh sekte Jiuxuan. Apalagi mereka. Dari segi kekuatan, mereka jelas bukan lawan Chu Chen. Tetapi hari ini, mereka ingin berbicara tentang senioritas. Dalam istilah awam, itu berarti mengambil keuntungan dari senioritas seseorang. Mereka semua yakin bahwa dengan begitu banyak prajurit veteran yang datang ke depan pintu mereka, Chu Chen pasti tidak akan berani menyerang mereka. Kami di sini untuk keadilan. Saya sangat menyukai kalimat ini. Keadilan mungkin terlambat, tetapi tidak akan pernah hilang. Jempol untuk Master Tao Bai Mei dari Sekte King Cheng. Berbagai sekte dan faksi masuk ke keluarga Song dengan momentum yang hebat. Keamanan keluarga Song telah diberitahu sebelumnya dan mengabaikan para pejuang yang menerobos masuk ke keluarga Song hari ini. Bagaimanapun, mereka tidak dapat menghentikan sekelompok senior tua ini. Banyak sekali orang yang datang ke sini. Ada 2 orang satpam di bilik keamanan, salah satunya mendesah. Paman, apakah kita benar-benar membiarkan mereka masuk seperti ini? Ada juga wajah muda yang baru saja keluar dari pedesaan dan sedang dituntun oleh seorang pria paruh baya yang lebih tua. Bagaimana mungkin orang-orang tua ini menjadi lawan paman ketiga kita? Penjaga keamanan yang lebih tua tertawa. Kau tidak tahu, sebelum kau keluar, para pejuang dari berbagai sekte pernah masuk ke keluarga Song. Saat itu, tim keamanan kita berusaha sekuat tenaga tetapi tidak dapat menghentikan mereka. Tetapi ketika paman ketiga mengambil tindakan, coba tebak apa yang terjadi? Bagaimana? Tanya pemuda itu tergesa-gesa. Ia sangat menolak pekerjaan sebagai satpam. Tetapi ketika mendengar bahwa ia akan menjadi satpam di keluarga Song, ia pun datang dengan gembira. Ada beberapa ratus orang, sedikitnya 500 orang, semuanya dilempar ke Danau Song oleh paman ketiga. Sungguh pemandangan yang spektakuler. Pemuda itu terkejut. Lalu, apakah orang-orang ini hari ini juga akan dibuang ke Danau Song? Sulit untuk mengatakannya. Orang-orang di sini hari ini semuanya orang tua. Saya merasa mereka ada di sini untuk menipu saya. Aula keluarga Song, Master Tao Bai Mei dan murid-murid Sekte King Cheng adalah orang-orang pertama yang menyerbu masuk. Saat dia melangkah maju, Taois Bai Mei tertegun. Sebenarnya ada cukup banyak buah di meja, termasuk jeruk, pir, jeruk bali, dan irisan semangka. Bahkan ada suguhan buah. Apakah kita di sini di keluarga Song? Semua orang saling memandang, tetapi tidak seorang pun menyentuh buah ini. Mereka datang untuk menyerang Chu Chen dan tidak akan pernah menerima bantuan kecil apapun dari Chu Chen. Beberapa orang malah mencibir, mengira Chu Chen tidak akan begitu naif hingga mengira bahwa menyiapkan beberapa buah dapat meredakan amarah di hati kita. Seseorang berjalan mendekat dan meludahi buah di atas meja dengan kasar. Di mana Chu Chen? Kenapa dia belum keluar? Begitu kata-kata itu terucap, seseorang berjalan memasuki aula.
Orang yang datang adalah Chu Chen, dan berdiri di sampingnya adalah Taois Tiambao dan Zhu Dazuang. Serangkaian tatapan tajam tertuju pada Chu Chen. Ketika merasakan aura kuat yang terpancar dari ketiga orang itu, banyak prajurit mulai mundur, bertanya-tanya apakah mereka terlalu impulsif. Bagaimana jika sekte Jiuxuan benar-benar mengambil tindakan? Ada begitu banyak prajurit veteran di sini. Pendeta Tao Tiambao, yang berada di samping Chu Chen, mengangkat kepalanya dengan dingin. Dari segi senioritas saja, dia tidak lebih muda dari para prajurit yang hadir. Guru Tiambao, Anda pasti tahu tujuan kunjungan kami. Guru Tao Baimei langsung ke pokok permasalahan dengan nada tajam. Meskipun Pulau Zanlong dan Sekte Jiuxuan memiliki dendam, dendam itu tidak sampai pada titik kematian. Mengapa Sekte Jiuxuan begitu kejam dan menghukum mati orang? Siapa di antara kalian yang dapat membuktikan bahwa kematian para pendekar dari Pulau Zanlong disebabkan oleh Sekte Jiuxuan? Zhu Dazuang bertanya dengan tenang. Oh, sudah kuduga kau akan berkata begitu. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak akan ada bukti setelah kematian? Pemimpin tim Pulau Zanlong adalah Zhan Leiting, yang menduduki peringkat pertama dalam peringkat Grandmaster, dan ada juga prajurit yang kuat seperti 3 Dewa Zulang di seluruh dunia. Kecuali Sekte Jiuxuan, siapa lagi yang bisa membunuh mereka? Meskipun kami tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, ini adalah jawaban yang dapat dianalisis dengan mudah oleh anak berusia 3 tahun. Master Tao Baimei mencibir. Apakah kalian semua mendengar suara para prajurit? Ini bukan hanya tebakan 1 atau 2 orang. Ini adalah konsensus yang dicapai oleh seluruh dunia prajurit. Sekarang, bisakah kalian memberitahu kami bagaimana cara memberikan penjelasan kepada para prajurit dari setiap faksi? Kami tidak ingin hidup dalam ketakutan setiap hari, dan kami mungkin dibantai kapan saja. Kalian semua benar-benar jeli. Ponsel Chu Chen bergetar, mengetahui bahwa Jiang Yingtao telah merilis video tersebut, dan dia tersenyum tipis. Namun, saya baru saja melihat sebuah video. Saya ingin tahu apa pendapat kalian tentang video itu. Platform tempat Jiang Yingtao mengunggah video adalah platform komunikasi yang mengumpulkan banyak pejuang. Pada saat ini, para prajurit semua fokus pada situasi para veteran tua dari berbagai faksi yang membobol keluarga Song, dan menebak hasil akhirnya. Beberapa mengira bahwa Chu Chen akan berkompromi, sementara yang lain menduga bahwa Chu Chen akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Tiba-tiba, sebuah postingan baru keluar dan menarik banyak perhatian orang. Judul postingannya sangat menarik perhatian. Para prajurit yang selamat dari Pulau Zanlong secara resmi berbicara dan mengungkapkan kebenaran. Apakah benar-benar ada yang selamat? Oh, jika Anda ingin mengelabui saya agar mengkliknya, lupakan saja. Namun, ada juga orang yang tanpa sadar mengekliknya dan membuka video tersebut di saat yang bersamaan. Termasuk beberapa prajurit yang saat ini berada di aula keluarga Song. Mereka tanpa sadar mengeluarkan ponsel mereka dan membukanya. Namaku Zhan Musi, murid dari Pulau Zanlong. Dari sudut pandang yang dipilih Xiao Feng, Zhan Musi tampak tenang, dengan tempat tidur di belakangnya dan kamar yang tampak sangat rapi. Setelah meninggalkan kuil King Feng,
Aku tertinggal karena kesehatanku yang buruk. Aku tidak menyangka bahwa ketika aku meninggalkan tim, Zan Musi tidak bisa tenang lagi. Suaranya bergetar, seluruh tim Pulau Zanlong dibantai. Saya cukup beruntung bisa lolos. Dan saya juga mendengar beberapa rumor di dunia seni bela diri. Di sini, saya ingin mengklarifikasi secara resmi bahwa bukan Sekte Jiuxuan yang membunuh tim Pulau Zanlong, tetapi kekuatan dari dunia seni bela diri di luar negeri. Pendeta Tao Bai Mei tercengang. Semua orang yang hadir juga tercengang. Mata Zan Musi menunjukkan rasa terima kasih. Sebaliknya, Sekte Jiuxuan lah yang menyelamatkanku. Chu Chen menenangkanku dan mencegahku dilukai oleh musuh. Di sini, aku tidak hanya ingin menjelaskan kebenaran kepada para prajurit, tetapi juga berterima kasih kepada Chu Chen karena telah menyelamatkan Audio hidupku milik tanpa Software menyimpan Channel. dendam. Seluruh aula menjadi sunyi, seluruh platform menjadi sunyi. Tidak ada unggahan baru yang muncul selama lebih dari 1 menit. Setelah sekian lama memarahi Chu Chen, ternyata mereka sendirilah badutnya. Keadilan tidak akan pernah absen. Memikirkan kalimat ini lagi, saya merasa seperti ditampar di wajah. Master Tao Bai Mei berdiri tak bergerak sama sekali. Dan tanpa sadar menunduk. Jika ada celah, dia akan segera mencari cara untuk masuk. Sungguh memalukan untuk tinggal di sini. Pada saat ini, bukan hanya Master Tao Bai Mei saja yang merasakan sensasi terbakar di wajahnya, tetapi semua orang yang hadir juga. Menyerang Chu Chen, apa kesalahan Chu Chen? Pulau Zanlong tidak dihancurkan oleh Sekte Jiuxuan, tetapi Chu Chen adalah penyelamat mereka. Senior, aku tidak tahu. Apa yang baru saja kalian katakan? Apa yang kalian ingin aku jelaskan? Chu Chen berbicara, memecah keheningan. Wajah-wajah tua itu tak bergerak dan kusam. Bab 662, Serangan Panah Tajam. Di aula keluarga Song, setiap wajah tampak membeku, tidak bergerak, dan sangat canggung. Mereka datang ke sini dengan semangat yang besar hari ini, tentu saja bukan untuk bertarung dengan Chu Chen. Mereka ingin berdiri di sisi keadilan dan, sebagai tetua di dunia seni bela diri, dengan marah mencela Chu Chen dan Sekte Jiuxuan. Namun, sebelum mereka bisa mengucapkan tuduhan di dalam hati mereka, mereka terpukul keras. Berita itu menyebar begitu cepat sehingga semua orang di aula melihat videonya. Pembalikan ini mengejutkan mereka. Semua orang menatap Chu Chen, tak bisa berkata apa-apa. Mereka yang berada di dekat tepi aula dengan tegas memilih mundur dan lari karena malu. Yang lain dapat mundur langsung, tetapi Master Tao Bai Mei tidak bisa. Master Tao Bai Mei dan murid-murid Sekte King Cheng berada tepat di depan Chu Chen. Pada saat ini, Chu Chen juga melihat ke arah Master Tao Bai Mei. Master Tao Bai Mei sungguh-sungguh berharap agar dia bisa pingsan sekarang, sehingga saat dia bangun dia sudah berada di Gunung King Cheng dan tidak harus menghadapi kejadian berikut. Memikirkan kembali apa yang baru saja dikatakannya, Pendeta Tao Bai Mei merasa wajah tuanya terbakar. Ngomong-ngomong, aku ingin tahu siapa nama senior tua ini. Chu Chen tampak hormat. Aku tentu akan mendengarkan ajaranmu dengan saksama. Biarkan Anda memanfaatkan usia Anda.
Ekspresi wajah pendeta Tao Bai Mei berubah dengan cepat beberapa kali. Lalu dia menarik napas dalam-dalam dan membungkuk kepada Chu Chen, "Permisi." Karena tidak ingin tinggal lebih lama lagi, Master Tao Bai Mei segera berbalik dan meninggalkan aula keluarga Song dengan langkah cepat. Audio milik Semua Soccer pengikut Channel. sekte King Cheng bubar, dan pengikut dari sekte lain berjalan pergi sambil menundukkan kepala. Aula besar itu segera menjadi kosong. Hari ini orang-orang tua ini telah kehilangan muka. Zhu Dazuang tertawa, merasa sangat senang. Tidak seorang pun biasanya berani memprovokasi orang-orang yang memanfaatkan usia mereka. Mereka selalu berpikir bahwa mereka adalah senior di dunia seni bela diri dan dapat berdiri tegak dan membuat keputusan sesuka hati. Pendeta Tao Tiambao juga tertawa dan melirik Chu Chen. "Tapi hari ini, kamu benar-benar telah menyinggung orang-orang tua ini. Mereka pasti akan mengawasimu dengan ketat di masa depan." Chu Chen merentangkan tangannya, "Biarkan mereka datang." Chu Chen membuat pengaturan hari ini dengan sengaja. Karena lawan datang dengan kekuatan seperti itu, serangan baliknya tentu harus mengenai titik vital secara langsung. Setelah para senior dari berbagai sekte meninggalkan keluarga Song, hal pertama yang mereka lakukan adalah pergi ke bandara. Melarikan diri secepat mungkin, di Liu Family Manor, Liu Qianqian mengambil ponselnya dan menonton video. Dia mendengus. Tidak heran dia begitu yakin. Ternyata semuanya ada di bawah kendalinya. Pria ini terlalu licik. Ini bukan disebut licik, ini disebut perencanaan yang matang. Liu Manman menghela napas. Chu Chen benar-benar memainkan semua sekte besar dengan caranya sendiri. Orang-orang tua ini biasanya suka memanfaatkan usia mereka, dan Chu Chen telah memberi mereka pelajaran kali ini. Liu Ruyan tersenyum cerah. Saya pikir mereka bisa berhenti untuk sementara waktu sekarang. Liu Qianqian melirik bibinya dengan tatapan penuh arti di matanya. Bibiku tidak pernah mengatakan hal baik kepada laki-laki manapun, tetapi Chu Chen berbeda. Pasukan luar negeri benar-benar mengerikan. Liu Manman mengkhawatirkan hal lain, dengan ekspresi serius. Dengan kekuatan seperti Pulau Zanlong dan kekuatan seperti Zan Leiting, mereka dapat membunuh orang sesuka hati. Siapa peduli? Tidak peduli bagaimana mereka bertarung. Itu masih di luar negeri. Liu Qianqian berkata dengan cepat. Jangan lupa, mereka sekarang membunuh orang di kota Chan, yang berarti target mereka tidak hanya di luar negeri. Liu Manman tiba-tiba berkata, apakah Chu Chen akan berada dalam bahaya? Liu Ruyan menatap Liu Manman. Liu Manman melanjutkan, meskipun saya tidak tahu alasan mengapa pasukan luar negeri membunuh tim Pulau Zanlong, sekarang ada yang selamat, dan mereka diselamatkan oleh Chu Chen. Jika pasukan luar negeri ingin membunuh mereka semua, mereka pasti akan menemukan Chu Chen. Apa yang dikatakan adikku masuk akal. Liu Qianqian setuju, tapi jangan khawatir. Chu Chen dilindungi oleh orang-orang kuat dari sekte Jiuxuan. Liu Ruyan kembali ke kamarnya. Keheningan segera kembali ke halaman. Tidak lama kemudian, jendela kamar Liu Ruyan terbuka, dan sesosok tubuh menghilang seperti burung layang-layang api. Keluarga lagu, Danau Song saat senja. Chu Chen baru saja selesai belajar musik,
dan kedua pamannya memasuki tanah suci untuk berlatih. Mereka berdua ingin menerobos ke alam Qi dalam waktu 1 bulan. Berjalan di luar di sepanjang tepi danau, Chu Chen menemukan bahwa bahan-bahan untuk jimat telah dikonsumsi terlalu cepat dalam beberapa hari terakhir. Jadi dia harus pergi ke toko Xing Luo untuk mengisi ulang hampir setiap hari. Saya keluar pintu dan memanggil mobil untuk pergi ke jalan lama. Di ujung jalan tua yang agak remang-remang, papan nama toko Xing Luo terlihat kuno. Chu Chen berjalan mendekat, kakinya menginjak lantai beton yang rusak. Saya masih memikirkan tentang pembuatan jimat penenang jiwa. Wah, kaki Chu Chen menginjak ubin di jalan. Ubin itu muncul entah dari mana dan dipatahkan menjadi 2 bagian oleh Chu Chen. Chu Chen tiba-tiba tersadar, tetapi langkah kakinya tiba-tiba terhenti. Dalam sekejap, angin di jalan-jalan dan gang-gang tua itu seakan berhenti. Udara tiba-tiba terasa seperti akan membeku. Perasaan bahaya yang amat sangat menyergapku. Detik berikutnya, Chu Chen mencondongkan tubuh ke depan dan berguling. Ledakan, suara gemuruh yang mengguncang bumi. 3 anak panah tajam melesat dari belakang Chu Chen. Setelah Chu Chen menghindar, anak panah itu mengenai tanah, menyebabkan tanah beton meledak secara langsung. Pemanah, ekspresi Chu Chen sedikit berubah saat dia memikirkan kematian tim Pulau Zanlong. Seperti yang diharapkan, pihak lainnya datang ke pintu. Jika Chu Chen tidak bereaksi cepat terhadap 3 anak panah itu, dia akan terluka parah. Tahukah kamu, dengan kekuatan Chu Chen saat ini, tidak ada seorang pun di dunia prajurit yang dapat menjadi lawannya kecuali Grandmaster Puncak. Ini berarti bahwa 3 anak panah tadi dapat membunuh lebih dari 90% prajurit di dunia dalam hitungan detik. Seorang pemanah yang buruk. Sebelum Chu Chen sempat menentukan lokasi pasti lawan, dia mendengar suara angin kencang dan anak panah tajam datang ke arahnya. Seorang pemanah tingkat master, Chu Chen yakin akan hal ini. Karena jika lawannya berada di alam Qi, dia akan ditekan oleh Qi-nya secara langsung, bahkan hanya selama 1 detik, dan dia tidak akan dapat menghindari serangan panah tajam itu. Ledakan, Chu Chen tidak menyangka bahwa dia akan diserang dalam perjalanannya ke toko Xing Luo. Tetapi dia tidak panik. Setelah video Zan Musi dirilis, dia secara mental siap bahwa pihak lain mungkin akan mendatanginya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka akan datang begitu cepat dan begitu tidak bermoral. Setelah terus menghindar, Chu Chen langsung memanjat tembok dan memasuki halaman belakang toko Xing Luo. Ada banyak rintangan. Meskipun napas para pemanah semakin dekat, semakin sulit untuk melepaskan anak panah. Chu Chen menoleh dan melihat sosok itu. Sosok itu adalah seorang pria paruh baya dengan mata yang sangat istimewa, yang tampaknya memiliki pupil ganda. Matanya dalam dan tajam. Dia memegang busur dan anak panah di tangannya dan memiliki banyak anak panah tajam di punggungnya. Dia dapat menekuk busur dan menembakkan anak panah kapan saja. Pria dengan pupil ganda itu tidak terburu-buru. Dia tampak tidak khawatir sama sekali bahwa Chu Chen akan melarikan diri. Dia berjalan menuju Chu Chen selangkah demi selangkah. Bersambung.